pojok. Aurel sini. Nah, ini adik saya Aurel. Nah, berhubung sekarang lagi pandemi, kita harus di rumah aja. Nah, sekolah minggu juga di rumah. Nah, yuk makanya sekarang kita ikuti video sekolah minggu kali ini. Dadah, Tuhan memberkati. Nama aku Caca. Saya berasal dari lingkungan Santo Mikael Pojok. Dadah. Nama saya Karol. Saya sekolah minggu Pojok. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman. Nama saya Alfred. Saya Pojok. Halo teman-teman. Perkenalkan nama aku Aurel dari wilayah Pojok. Salam kenal. Halo teman-teman, nama saya Erin. Saya dari lingkungan Santo Mikael Pojok. Hai teman-teman, aku namanya Raya. Di rumah aku belajar naik sepeda dan menanam. Saya lagi tinggal di Santo Mikael. Dadah. Halo, nama saya Tisha, saya dari Pojok. Hai, saya Farida dari wilayah Pojok. Yuk kita lihat video sekolah minggu kali ini. Dadah, Tuhan memberkati. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Sekolah Minggu Via Paroki Keluarga Kudus Bandung. Saat ini kami dari wilayah Santo Fransiskus Xavierus Manungan dan Santo Aloysius Pojok serta Bunda Arya dari Biara NPCP akan menemani teman-teman semua pada edisi bulan Oktober ini. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk bersama Tisha dari wilayah Pojok dan bernyanyi bersama wilayah Manungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual dari tempat tinggal kami masing-masing.
Kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria memimpin dan menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Bruder Albert, apa kabar? Hai Egi dan teman-teman, kabar Bruder baik, sehat, dan luar biasa. Oh iya Bruder, ini kan bulan Oktober. Mengapa oleh Gereja Katolik bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario ya? Oh iya Egi dan teman-teman, bulan Oktober dijadikan bulan Rosario diawali pada tanggal 7 Oktober 1573 oleh Paus Gregorius yang ke-12. Tanggal ini dijadikan sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengenangkan doa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria dengan Rosario di tangan. Pada tanggal 1 September 1882, Paus Leo yang ke-12 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Pada waktu itu, Bapak Paus meminta umat Katolik di seluruh paroki agar mendoakan doa Rosario dan litani Santa Perawan Maria dari Loreto pada setiap bulan Oktober, yaitu bulan Rosario, agar Bunda Maria sendiri yang menjaga gereja dari gangguan-gangguan yang mengancamnya. Oh begitu ya Bruder. Terus Rosario sendiri terbagi menjadi berapa peristiwa? Rosario terbagi dalam 4 bagian, dan keempat bagian ini sudah diresmikan oleh gereja sendiri. Yang pertama adalah peristiwa gembira, yang kedua adalah peristiwa sedih, yang ketiga adalah peristiwa mulia, yang keempat adalah peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan peristiwa dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan peristiwa-peristiwa tersebut direnungkan melalui doa Salam Maria yang diucapkan selama 10 kali. Nah, Egi dan teman-teman, supaya kita lebih jelas tentang peristiwa-peristiwa Rosario tersebut, mari kita saksikan kartun ini dengan merenungkan peristiwa gembira. Peristiwa gembira pertama. Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, yaitu Nazaret, untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Peristiwa gembira kedua. Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria menuju sebuah kota di Yehuda untuk bertemu Elisabet saudaranya. Salam damai sejahtera bagimu, Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku,
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan orang di seluruh dunia masing-masing ke kotanya sendiri. Demikianlah Yusuf dan Maria menuju ke Yudea. Dan saat tiba di Betlehem, tibalah waktu bersalin untuk Maria. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari semua kita melihat Raja besar yang telah lahir sebagai Juru Selamat kita. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perdebatan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Peristiwa gembira kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, pergilah Yesus dan orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, sebagaimana lazim dilakukan pada hari raya itu. Dan pada saat perjalanan pulang, mereka tidak menemukan Yesus bersama mereka. Yusuf dan Maria menemukan Yesus di bait Allah, di tengah para tua-tua Yahudi. Semua orang mendengarkan dia dan takjub akan kecerdasannya. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus pun bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah teman-teman, bagaimana? Asik ya melihat penjelasan Bruder Albert, Tia Manuan, dan Tia Pojok. Mari bersama-sama kita berdoa rosario yuk. Tidak hanya di bulan Oktober saja, tapi harus setiap saat, supaya kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Si Peggy
Begitu, mantap sekali. Dan teman-teman di rumah harus seperti Egi juga ya. Teman-teman, perjumpaan kita kali ini berakhir sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan doa oleh gendis dari wilayah Manuan dan bernyanyi bersama dari wilayah Pojok. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Teman-teman, mari kita tutup ya ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pertemuan Pia kali ini. Kami mohon ya Bapa, agar kami semakin rajin berdoa rosario dan semakin dekat padamu. Hadirlah dalam setiap langkah kecil kami ya Tuhan. Sertailah dan tuntunlah kami selalu, agar kami anak-anak-Mu sungguh bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-anak yang setia melayani demi kemuliaan-Mu saja. Akhirnya ya Bapa, semua rasa syukur dan permohonan ini kami serahkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam penyertaan Bunda Maria, Bunda Penolong kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namaku Elena, aku dari lingkungan Redemptus Manuan. Dadah. Teman-teman, kenalkan saya Murin. Sampai jumpa di video depan ya. Halo, saya Josie dari Pia Manukan. Sampai jumpa di Pia. Halo, namaku Amin. Aku dari Manuan. Dadah. Halo, namaku Abi dari Manuan. Bye. Halo teman-teman, nama saya Jenny. Sampai jumpa di Pia bulan depan ya. Bye. Hai, saya Ginus dari wilayah Manuan. Sampai jumpa di Pia bulan depan ya. Dadah. Halo, namaku Kakak dari lingkungan Dionysius. Halo, namaku Rena. Aku dari Manuan. Halo, namaku Nathan. Aku dari Manuan. Dadah. Hai, nama saya Putien. Manuan. Manuan. Sampai jumpa Di Pia bulan depan.
nama aku Riko, aku dari Pia Manuan. Sampai jumpa lagi ya. Halo, saya Mika dari Pia Manuan. Senang bertemu kalian. Dadah. Halo teman-teman, saya Panji dan Rangga dari wilayah Manuan. Sampai jumpa di Pia bulan depan. Berkah dalam. Halo, aku Rio. Ketemu besok ya. Halo, namaku Clara. Halo, namaku Andrew. Dan ini adik kami Louis. Kami dari wilayah Manuan.